Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Supriyadi SPD SD selaku K3S Kecamatan Muncang dan selaku pimpinan kami di Lembaga SD Negeri Tambarrejo, Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus SD Tambarrejo dan Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa yang hari ini dengan ikhlas menyempatkan waktu untuk belajar bersama, untuk memahami bersama, untuk maju bersama demi kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah dasar. Yang kami hormati rekan-rekan teman guru Segugus Tambarrejo, Tambarrejo. Baik, Bapak Ibu, perlu ice breaking enggak ini Bapak Ibu? Biar semangat karena ini siang-siang, perlu ice breaking apa tidak? Oke, coba kita tepuk fokus saja. Kalau saya sampaikan selamat pagi, dengan tepuk 1 kali. Kalau selamat siang 2 kali, kalau malam tidak tepuk karena waktunya malam istirahat. Nah, coba cek. Selamat pagi, siang, pagi, malam. Nah, ya masih belum fokus. Selamat pagi, siang, malam. Nah, masih ada ya. Oke Bapak Ibu, kita sebelum kepada materi kita kesepakatan dulu. Kesepakatan ini memang perlu kita bangun agar nantinya kita dalam menyampaikan materi tujuan kita sama-sama di sini bisa tercapai. Monggo untuk time atau disiplin waktu sampai jam berapa Bapak Ibu? Ada 2 pemateri Pak Budi ya. Saya sama Pak Budi nanti. Ya, oke. Yang kurang lebih 13.30 begitu Bapak Ibu ya. Setengah 2. Sekarang jam setengah 1. Jam 2. Jam berapa Bapak Ibu? Jam maksimal setengah 2. Sepakat? Setengah 2 ya. Baik. Ya? Jam berapa Bu? Jam 1. Oke Pak Budi, saya minta tolong untuk PPT-nya Pak Budi. Ya, PPT-nya ini PowerPoint. Oke, di slide Pak Budi. Di slide ini. Oke, Bapak Ibu, kita sama-sama pemahaman persepsi, bukan berarti ya ini disclaimer ya, bukan berarti saya berdiri di sini itu sangat paham, ya, bukan berarti saya sangat pintar, tidak Bapak Ibu, karena di sini hanya saya sebagai fasilitator memfasilitasi kegiatan ini agar terlaksana sehingga semua bisa mendapatkan hikmah dari tujuan kita bersama ini. Yaitu Bapak Ibu, yang pertama ini di panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru ini sudah terdapat di PMM. Kemarin Pak Budi sudah menyampaikan kalau hari ini semuanya membawa laptop, ternyata hanya beberapa guru saja yang sudah membuka. Artinya di sini sambil lalu kita praktekkan Pak Budi biar rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian bisa memahami. Lanjut slide berikutnya Pak Budi. Baik Bapak Ibu, di dalam platform Merdeka Mengajar ini kita, ini hal baru yang viral di mana-mana di media sosial sudah dijelaskan bahwasanya ada tahapan-tahapan dalam melaksanakan kinerja dalam pengelolaan kinerja di PMM. Yang pertama yaitu pengelolaan kinerja. Di sini Bapak Ibu jangan merasa terbebani Bapak Ibu, jangan merasa menjadi pejuang sertifikat, jangan. Harapan pemerintah di sini, harapan Kemendikbud ini bahwasanya kita sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk melaksanakan tupoksi seyogianya Bapak Ibu guru mengajar tupoksi, kemudian bisa mengembangkan, bisa berbagi praktek baik
kepada rekan sejawat dan lain sebagainya. Ya, itu kuncinya Bapak Ibu. Kalau sehari ini misalkan ini nanti ada sertifikatnya, itu hanya sebatas bonus ya Bapak Ibu. Tapi jangan itunya yang dicari, tetapi bagaimana kita bisa bersinergi. Ibarat kata tapak tambak ini satu gugus tidak kalah dengan gugus yang lain. Intinya itu. Jadi sama-sama kita belajar. Di sini di pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu, lanjut Pak Budi. Ada 3 perencanaan pelaksanaan penilaian. Lanjut di sini. Tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja. Ya, ini ada 3 tahap ya, nantinya ada perencanaan pelaksanaan penilaian. Lanjut Pak Budi, biar cepat. Nah, sasarannya siapa saja Bapak Ibu? 1, guru ASN, di mana di sini ASN itu terbagi menjadi 2, ada PNS dan P3K. Kemudian ada non ASN, di mana ini notabene lembaga sekolah yang sudah ada non ASN yang sudah masuk dapodik itu seyogyanya diwajibkan untuk mengerjakan kinerja ini. Kemudian ada di kepala sekolah sebagai atasan dan sebagai pegawai. Ini kita pahami bersama. Di sini berarti yang duduk di sini kita tidak mau lihat ini, tetapi tujuan bersama yaitu bagaimana kita bisa menyelesaikan kinerja di PMM ini. Lanjut Pak Budi. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya halaman beranda. Nah, sambil lalu kalau tidak membuka laptop, Bapak Ibu bisa membuka gawai di PMM. Di situ ada kinerja. Lanjut Pak Budi, biar cepat. Nah, di sini kita akan melaksanakan perencanaan kinerja. Lanjut Pak Budi. Nah, di sini di mana kita sepakat Bapak Ibu, dalam perencanaan ini sudah ada batas waktunya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Diingat-ingat tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Di mana kita sebagai guru yang menyelesaikan PMM ini yang di kinerja ini, di situ ada fitur pengelolaan kinerja yang sudah terhubung dalam PMM. Kalau jenengan bisa dibuka itu langsung saja di di Google saya di lapangan. Praktek langsung ya Bapak Ibu ya. Kalau praktekkan langsung. Di sini Abdi. Sini. Oke. Oh iya, disclaimer juga. Di sini tadi sudah dibuat Abdi. Oke. Tolong Bapak Ibu, kita sudah punya wadah yang dimana setiap KKG itu tolong yang hadir di sini Bapak Ibu bisa ikuti di komunitas atau ini kombel tingkat gugus, di mana ini nanti kita bisa diakui Bapak Ibu. Kemudian saran-saran dari Kemendikbud juga setiap lembaga sudah, saya rasa kemarin juga saya sudah melihat di Bu Fitri sudah melaksanakan kombel komunitas belajar di lingkup lembaga. Namun di sini juga penting nih Bapak Ibu, di tingkat gugus itu ada KKG yang dimana di sini sudah ada komunitasnya. Di tingkat kecamatan ada PKG dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu? Kemungkinan ke depan melalui PMM ini, komunitas-komunitas ini yang dapat diakui nanti. Jadi mohon kerjasamanya yang sudah saya share itu, mari kita sama-sama demi gugus Taparjo Tambarejo. Bapak Ibu kepala sekolah atau dewan guru itu bisa membuat seperti ini. Namun persyaratannya minimal kalau nggak salah sudah melaksanakan aksi nyata terbit sertifikat 4 sertifikat. Bapak Ibu bisa membuat kombel di lembaga masing-masing. Tetapi saya pribadi di sini saya berikan kepada KKG Gugus Taparjo Tambarejo, di mana saya di sini sudah bisa atau dapat memfasilitasi nantinya ke depan, nanti melalui webinar-webinar selanjutnya. Kembali Pak Budi, ini hanya sekedar bukan promosi ya, ini saya mengalahkan ke depan begitu. Tapi Bapak Ibu nanti bisa membuat sendiri ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan aksi nyata 4 terbit sertifikat minimal 4.
Ini saya praktekkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan di mana Bapak Ibu ini bisa menyelesaikan topik pada pelatihan mandiri ya. Yang saya sangat harapkan, saya sangat inginkan Bapak Ibu bisa kompak, ataupun nanti setelah ini kita agendakan setiap 1 minggu sekali kita menyelesaikan topik satu saja, itu luar biasa. Harapannya seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu, Pak, saya kesusahan aksi nyata, monggo kita duduk bersama, kita sama-sama saling melengkapi sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat di sana, selagi itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Sudah Pak Budi? Punyanya Pak Budi saja sudah. Bapak Ibu bisa dibuka laptopnya kalau mau mengikuti. Nah, baik di sini Bapak Budi. Nah, setelah Budi di halaman awal ini agak ke atas Pak Budi, yang belakang tidak nampak, agak ke atas. Nah, disinilah tempatnya Bapak Ibu nanti. Ini mohon maaf yang sudah, bukan saya Pemuyai Segoro ya Bu Fitri ya. Cuma teman-teman ada yang mungkin belum tahu. Disinilah tempatnya kita dalam pengelolaan kinerja itu. Kita buka di situ. Coba kita buka Pak Budi. Nah, di situ kita sudah melihat tayangan seperti ini. Di pengelolaan kinerja ini kita bisa melaksanakan rencana kinerja. Di sini langsung klik lanjut rencana kinerja. Ya. Oke. Nah, di halaman ini Bapak Ibu jangan terburu-buru karena ada beberapa fokus. Di sini harus fokus dalam peningkatan kinerja. Yang pertama yaitu arahkan kursor ke atas pada yang biru ini Bapak Ibu. Raport pendidikan Satdik Anda, berarti di lembaga Anda. Coba diklik Pak Budi. Nah, di sini di SDN Tambakrejo ini kebetulan Bapak Ibu, kebetulan itu sudah dinyatakan baik semuanya. Ada lembaga yang merah, mohon maaf, ada yang lembaga yang kuning, mungkin di manajemen kelasnya itu masih kuning, atau di dukungan psikologisnya masih merah. Itu yang wajib dengan fokuskan di sana. Ya, sekali lagi, kalau di lembaga jenengan masih ada yang merah atau kuning, pilih yang merah. Kalau ada yang kuning dan hijau, pilih yang kuning. Jadi fokuskan di situ. Mungkin kemarin ada yang sudah ikut di Korwil, seperti itu penjelasan dari rekan kita. Jadi seperti itu. Kalau hijau semuanya Pak, yang bagaimana? Kita sepakati dulu sama pimpinan, kepala sekolah. Misalnya kita sudah kembali, kita akan, kalau ini hijau semua ya Bapak Ibu ya, saya random saja, saya mengerti. Saya ambil ke disiplin positif. Nah, misalkan di sini kalau ada kuning atau merah, berarti ini yang merah dulu. Cari ke bawah, ada merahnya apa tidak. Kemudian kalau tidak ada kuningnya apa tidak. Kalau sudah, diklik Pak Budi. Harapannya ini satu lembaga sekolah sama, karena tujuan utama di lembaga sekolah itu akan memperbaiki kualitas di pengelolaan kinerja. Misalkan kami kan hijau semua ini Bapak Ibu, kami diskusi sama kepala sekolah, kemudian kami menyepakati misalkan disiplin positif. Ini contohnya. Nah, di sini Bapak Ibu, di mana
berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607, di situ Bapak Ibu guru diwajibkan minimal 32 poin per semester. Saya ulang lagi, 32 poin per semester. Jangan takut Bapak Ibu, per semester ada berapa bulan? Nah, ya ada 6 bulan. Apa harus nanti takut Pak yang saya tidak bisa sampai? Insya Allah bisa. Nanti kita sama-sama berbagi tips dan trik ya. Contohnya seperti ini. Nah ini di situ di Januari kita merencanakan SKP, kemudian Februari adalah diskusi persiapan, kemudian bulan Maret ada observasi, kemudian ada di bulan April sampai Mei upaya tindak lanjut, Juni kita merefleksi tindak lanjut tersebut dan penilaian. Itu adalah runtutan 6 bulan itu Bapak Ibu. Kembali lagi Audi. Nah, bagaimana poin dihitung? Diklik Audi. Yang bagaimana poin dihitung? Nah, oke. Ini Bapak Ibu kita sama-sama belajar dari sini. Mana Audi? Ini tadi ya. Kembali terus macam ke bawah, ke bawah. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang nomor 1 ini ada 18 RHK yang dimana setiap itu memiliki poin yang untuk mencapai 32 minimal. Pak Rian, saya pengen lebih dari itu. Silahkan Bapak Ibu. Setiap Dewan Guru memiliki kapasitas dan kapabilitas masing-masing individu. Ada yang senang dalam mengikuti webinar atau senang dengan melakukan aksi nyata. Di sini hanya kesepakatannya Bapak Ibu bisa mengumpulkan 32 poin. Yang pertama, bagaimana mendapatkan poin yang pertama dari hasil RHK? Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Nah ini yang saya sampaikan tadi, misalkan Bapak Ibu melakukan aksi nyata di pelatihan mandiri di PMM. Saya mau tanya dulu, saya mau melihat tahapan tambah ini berapa sudah memiliki sertifikat. Mungkin yang sudah terbit sertifikat saja, 1 ada. Ayo, silakan katakan dulu Bapak Ibu, jangan malu. 1 Bu Trias, yang lainnya belum ada. Nah ini Bapak Ibu luar biasa. Padahal di situ PMM ini sudah umurnya sudah sekitar 2,5 tahun. Ya, tolong Bapak Ibu kepala sekolah diberi waktu ruang untuk diskusi untuk menyelesaikan PMM. Dimana kalau Bu Trias menyelesaikan, misalkan di bulan ini Bu Trias punya 1 sertifikat PMM, itu setara poinnya 8. Nggak usah malam-malam mengikuti webinar sambil ngomong anak jenengan bisa klik-klik kemudian aksi nyata terbit sertifikat dan lain sebagainya. 8. Kalau punya 5, 8 kali 5 sudah 40 Bapak Ibu beres. Hanya mengikuti PMM saja beres. Saya jamin 6 bulan itu sangat jauh Bapak Ibu, sangat mudah. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang RHK yang kedua, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipasi observasi praktek pembelajaran. Nah di sini Bapak Ibu sebagai kucing, apa ya kucing ya? Pendamping, coaching ya. Bahasanya kerennya itu pendamping, yaitu mengobservasi sebagai pelaku pengamat secara bergantian. Itu poinnya juga 8. Kemudian nomor 3, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik. Saya contohkan Bapak Ibu. Hal yang mudah. Misalkan di lembaganya Bu Fitri Kolim. Di situ ada Bu Trias. Bu Trias sudah melakukan aksi nyata PMM. Bu Trias bercerita, disiplin positif itu bla 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 bla. Di situ nanti Bu Fitri sebagai pemimpin akan menerbitkan sertifikat itu sudah setara dengan 36 poin dengan catatan 3 kegiatan. Ya. Dari lembaga sendiri, dikelola sendiri, kemudian sudah menjadi poin 36, yaitu melalui peran ya komunitas yang ada di lembaga, yaitu kombelnya itu minimal 3 kegiatan
berbagi praktek baik. Contohnya saya di Tambak 1. Di sini kegiatannya seperti ini. Nah, disepakati sama bersama-sama kapan jadwalnya, kita agendakan seperti diseminasi termasuk budaya positif dan lain sebagainya. 3 kegiatan itu 36. Nomor 4, saya lanjutkan biar cepat. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktek baik. Nah, seperti ini, kayak saya ini, misalkan saya ini di depan ya sebagai narasumber, katakanlah seperti itu nanti kalau ada dibuatkan sertifikat sama KKG, saya mendapatkan poin 8 poin. Misalkan di lembaganya Tambak 4 sama Bunurin, mungkin Pak Sigit berbagi praktek baik sebagai narasumber, Pak Sigit nanti mendapatkan poin 8 poin. Ya, nanti berkolaborasi bagaimana mencetak sertifikat. Pak Liam, katakanlah sertifikatnya hanya 2 jam, tidak masalah Bapak Ibu. Tidak harus 32, 40, tidak masalah. 2 jam saja sudah diakui terbit atau sudah mendapatkan 4 poin. Kalau setiap hari, nah, ya 3 kalikan saja Bapak Ibu. Sangat mudah untuk mencapai 32. Yang berikutnya apalagi nih Bapak Ibu? Yang sering saya mengajak tapi gagal. Khususnya di Taman Rejo ini, tidak tahu nih Bu Fitri ya. Meningkatkan potensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau calon guru penggerak. Nah ini, monggo Bapak Ibu, ini poinnya 128. Kalau sudah punya sertifikat di bulan ini ya, disclaimer di bulan ini, maksudnya di bulan ini sampai di bulan Juni itu wis cukup RHK-nya 1 intil sudah 128 poin sebagai guru penggerak. Saya juga tidak tahu ini Bu Fitri, mohon maaf, siapa saja ini yang sebenarnya sudah diundang di SIMPKB, pasti ada, tapi ya kembali lagi semua saya kembalikan ke jenengan. Tetapi kalau kebijakan ini memang dari guru penggerak ini nantinya dapat 128. Kalau saya Bapak Ibu sudah terlewat, sudah expired apanya sertifikatnya. Kayak Pak Budi ini emang Bapak Ibu, beliau ini terbit sertifikat guru penggerak itu 28 Desember. Emang misalkan Pak Budi 1 Januari 2024 pasti poinnya penuh 128. Nah itu, ini motivasi Bapak Ibu untuk mengikuti program guru penggerak. Saya lanjutkan nomor 7. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis. Nah seperti saat ini Bapak Ibu, Bimtek ini ya. Nanti misalkan dari KKG dibuatkan sertifikat meskipun 2 jam saja, jadi kan nanti sudah mengantongi 8 poin. Hari ini Bapak Ibu ya, misalkan nanti dari KKG berinisiatif, kita berinisiatif untuk melakukan penerbitan sertifikat untuk peserta ini, jadi kan sebagai peserta nanti 8 poin. Enak kan Bapak Ibu? Sudah 8 poin nanti pasti. Ya, bisa nanti bisa ya Pak Budi ya sebagai ketua, mohon nanti dikoordinir nanti peserta yang ada di Pustapan Rejo Tambak Rejo nanti dibuatkan sertifikat. Kemudian yang nomor berikutnya nomor 8, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja. Saya rasa kita lewati. Yang nomor 9, meningkatkan kompetensi melalui peran lokakarya. Ya, lokakarya, simposium dan lain sebagainya. Itu 4 poin. Yang nomor 10, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan. Nah, ini yang sudah punya penghargaan prestasi atau guru prestasi di semester ini, nanti Januari sampai Juni itu mendapatkan 12 poin. Nomor 11, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata. Nah, ini misalkan teman rekan sejawat ada yang punya aksi nyata dengan telaah, itu nanti kita buat laporan. Misalkan saya sudah punya aksi nyata, Pak Budi sebagai penelaah aksi nyata saya dengan membuat sebuah laporan sebagai penelaah itu mendapatkan poin 6. Nomor 12, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah, sudah ya tadi 6 ya. Nomor 13, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah juga. Nomor 14, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun
cerita praktek yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Itu aksi nyatanya yaitu cerita praktek yang terbit di PMM. Mungkin bukti karya ini Bapak Ibu ya. Praktek bukti karya jenengan mungkin punya inovasi dan lain sebagainya bisa di-upload di PMM. Kemudian lanjut nomor 16 tadi. 15. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Satu perangkat ajar yang terbit di PMM. Jadi Bapak Ibu bisa membuat modul ajar, modul proyek, kemudian diunggah di bukti karya guru berbagi di PMM. Itu sudah senilai 24 poin Bapak Ibu. Nah, sangat mudah, luas jalannya, banyak jalan untuk meraih prestasi, mengumpulkan 32 poin, sangat mudah. Yang berikutnya yaitu nomor berapa Bapak Ibu? 16. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan. Itu kumpulan konten itu tetap diterbitkan di PMM. Lanjut nomor 17. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator atau pengajar praktek dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru kepala sekolah. Nah, ini khusus yang seperti contoh kalau di guru penggerak itu ada dua, ada CGP dan PP ya, pengajar praktek itu poinnya 12. Yang 18 yaitu peningkatan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching, mentoring, pengembangan kompetensi guru, yaitu kegiatannya setara 4 poin dengan sertifikat 4 poin. Sebelum masuk ke dalam RHK, kita pahamkan ini dulu. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita untuk melompat sampai 32? Ini jalannya ada 18 jalan, monggo dipilih. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut. Saya izin minum dulu ya Bapak Ibu. Panas. Monggo ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Pak Kakak. Pak, bagaimana dengan kita mengikuti webinar di luar? Sama saja Bapak Ibu, diakui, sudah diakui ya, itu sebagai kompetensi tambahan pengembangan. Kalau jenengan mau melakukan itu silakan. Misalkan ada share-sharean itu, jenengan ikuti setiap malamnya, monggo. Itu boleh dan diperbolehkan. Namun alangkah saya ingin menggiring opini, ketimbang jenengan nanti tiap malam harus di depan laptop dan lain sebagainya. Kerjakan pelatihan mandiri yang sewaktu-waktu jenengan sambil apa namanya, masak, lihat video tutorial, sambil ngomong, sambil pegang-pegang HP, cuman mengumpulkan centang, nanti bingung aksi nyata, tanya teman sebelah atau rekan yang sudah bisa. Itu harapannya. Tetapi tidak apa-apa, silakan. Kalau Bapak Ibu guru menggunakan fasilitas dari webinar yang ada di online, boleh. Tadi poinnya ada berapa tadi Pak Budi? 8 poin. Silakan. Tapi kembali lagi, esensialnya bagaimana jangan serta-merta kita itu berlomba-lomba untuk mencari sertifikat, tetapi bagaimana kita berlomba-lomba untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Itu saja. Terima kasih. Mungkin ada apa Pak Kakak? Sudah. Terima kasih. Mungkin dari belakang di tambah 4, mungkin ada yang di tapan 2. Ada pertanyaan mungkin dari tambah 2, Pak Dodi. Monggo biar gak bingung Bapak Ibu. Sekarang tips dari saya Bapak Ibu ya. Tadi sekarang segera Bapak Ibu buat kombel komunitas belajar di lembaganya masing-masing. Langsung saja Bapak Ibu terapkan di poin yang berbagi praktek baik tadi, boleh. Nanti sertifikatnya diterbitkan sendiri, tanda tangan Bapak Kepala Sekolah. 2 jam saja sudah senilai 8 poin. Nah, misalkan saya sudah melakukan disiplin positif di lembaga ini, saya bercerita atau bukan bercerita ya, berbagi praktek baik dengan Bapak Ibu guru di lembaga ini. Ya sudah, nanti Bapak Kepala Sekolah
mungkin dengan komunitas yang ada di situ membuatkan sertifikat 2 jam saja sudah 8 poin. Itu mudah kan Bapak Ibu? Sangat mudah. Pak Rian, saya kok berambisi untuk mendapatkan 100 sertifikat. Sekali lagi saran saya Bapak Ibu, tidak perlu muluk-muluk. Apa muluk-muluk Gusti? Berambisi, jangan berambisi. Sesuaikan dengan kompetensi kekuatan kita masing-masing. Ya, jangan berambisi. Misalkan 38 cukup. Ya, tidak usah 100 dan lain sebagainya. Sesuaikan, jangan membuat beban sehingga nanti kita malah sempoyongan sendiri. Itu. Sambil lalu kembali lagi Pak Budi, kita sudah paham ini ya, 18 ini ya, indikator ini ya. Kita masuk ke misalkan RHK yang pertama Pak Budi. Saya pengen yang 8 poin tadi dari hasil ini Pak Budi. 8 poin. Tadi mengikuti ya, meningkatkan kompetensi sebagai narasumber, bukan peserta Pak Budi, sebagai peserta. Nah ini ya, sebagai peserta bimbingan teknis hari ini. Ini contohnya 8 poin. Ketika ini Bapak Ibu agak di atas Pak Budi, nggak bisa. Yang belakang Pak Muklis agak ke atas sedikit. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kan poinnya 8. Tinggal ini target kita berapa? Januari sampai Juni itu berapa target kita? Misalkan Pak Budi diganti Pak Budi, ini diganti 4. Nah, sudah 32 Bapak Ibu, sudah selesai. Itu 4. Kalau misalkan 5 Pak Budi ada. Oh, enggak ada 4, berarti kegiatan tambahan Pak Budi. Ya, sudah. Ini coba 2 saja Pak Budi ya, 2. 16 tambah ini. Nah, tambah lagi, pilih yang satunya lagi yang mana? Misalkan apa Bapak Ibu? Pengen apa? Berbagi praktek baik ya, sesama ngobrol ya. Mungkin Bu Fitri mungkin masih yang mau berbagi praktek baik di komunitas Cetakan 2 sudah mendapatkan 4 poin. Rencananya berapa Mas ya? Oh Pak Mas ya mau mendapatkan 3 4 cepat. Nah sudah 12 tambah 16 berapa Pak Budi? Atas. Nah ini masih 28 kurang 4 lagi, tambah lagi Pak Budi. Misalkan Pak Budi pengen menjadi meningkatkan melalui penelaah perangkat pembelajaran. Nah ini membuat modul ajar tadi boleh, atau yang lain Pak Budi, itu atau yang lain hapus. Nah, cara menghapusnya bisa langsung dipilih lainnya. Lanjut meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah ini PMM ya, ini Pak Budi. Nah ternyata Bapak Ibu misalkan Bu Trias hari ini melakukan aksi nyata, kemudian bulan April Bu Trias terbit 1 sertifikat sudah 8 poin ya. Ini misalkan Bu Trias 1 topik berarti 1 kegiatan, kalau 2 topik berarti 16. Nah coba ke atas Pak Budi, sudah poinnya 44, sudah beres Bapak Ibu, sudah lewat dari 32. Cukup sudah. Kalau merasa ini cukup sudah. Tidak usah terlalu banyak-banyak. Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau sudah ke tugas tambahan Pak Budi, ini sudah ya. Monggo ini disesuaikan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang penting dari PMM ini minta 32. Lanjut ke tugas tambahan. Pilihan ini. Nah, kalau guru SD, ini Bapak Ibu penting biar tidak lupa nanti ke bawah semua jenjang ya. Kalau guru SD itu pilih yang kalimat awalnya semua jenjang. Contohnya semua jenjang, meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Klik Pak Budi. Nah kegiatannya apa? Misalkan Mas Iya di Taman 2 pembina ekstrakurikuler pangan. Nah ini di situ targetnya berapa satu kegiatan? Apa Mas Iya juga membidangi ekstrakurikuler pramuka dan lain-lain? Misalkan itu satu kegiatan. Nah ini juga ditambahkan di sini. Apa ini Bapak Ibu efeknya ke poin? Gak ada. Ada Bapak Ibu. Bukan poin nanti, tetapi ini untuk penilaian Bapak Kepala Sekolah terkait dengan nanti SKP kita dinilai baik atau sangat baik atau di atas ekspektasi. Kalau di atas ekspektasi, kalau tidak salah nanti nilai khusus yang PNS ya
khususnya PNS itu mendapatkan poin ya, ya lebih tinggi daripada baik. Kemudian apa akibatnya atau dampaknya? Mudah untuk naik tingkat. Kalau 3A penata muda itu cukup 50 poin. Itu setiap tahunnya yaitu terbit 18,5, kalau nggak salah poinnya 18,5. Nah itu bisa disesuaikan dengan bagaimana kita mau untuk naik tingkat khusus untuk jabatan PNS itu. Kalau B3K mungkin menyusul. Kalau non ASN, non ASN itu jangan khawatir Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu ke depan pemerintah mesti memikirkan dengan upaya dengan mengikuti kegiatan ini atau melakukan pekerjaan kinerja ini. Saya yakin dengan nanti diprioritaskan. Semoga saja Bapak Ibu ini nasibnya nanti di kemudian hari ada kebijakan lain. Yang penting harapannya ikuti aturan yang berlaku. Kalau sudah masuk Dapodik, sudah memiliki akun belanja.id, kerjakan, diikuti, dikerjakan, kemudian bisa berbagi dengan yang lain. Semoga nanti ada kebijakan-kebijakan lain sehingga nasib ya kita semua kita nggak tahu juga. Yang jelas harapannya ini pemerintah semua mengerjakan sudah difasilitasi ini, kemungkinan ke depan juga dipikirkan. Jadi untuk rekan-rekan non ASN semangat juga, semangat untuk mengikuti atau mengerjakan kinerja ini. Ini harapan kita semua. Lanjut Pak Budi, kalau sudah misalkan ini sudah satu kegiatan ke perilaku kerja. Nah ini indikator perilakunya, dengan klik pilih, hanya klik saja Bapak Ibu, nggak usah nulis, sudah disediakan. Memahami kebutuhan peserta didik, berusaha memenuhinya. Misalkan ini saja Pak Budi, contohnya satu itu, oke, kata bersifat ramah kepada peserta didik. Nah ini guru-guru yang menyindir guru-guru yang tidak ramah, ya tidak. Ini bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan contohnya ini menuntaskan semua pekerjaan atau mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah, mungkin itu ya Pak Budi. Ya. Nah, akuntabelnya apa perilaku paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Ini hanya mengisi saja Bapak Ibu. Pilih salah satu, mungkin memanfaatkan sumber daya atau melaksanakan tugas dengan jujur, monggo. Sudah, yang mana yang sesuaikan, tidak ada tuntutan harus ini harus itu. Lanjut, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Ya ini memanfaatkan fasilitas pembelajaran, itu Pak Udi. Nah, ya misalkan itu. Sekarang yang kompeten di apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan? Nah ini misalkan membantu peserta didik ini, ya Budi. Ini hanya pilih saja Bapak Ibu. Coba Pak Budi langsung diisi karena waktunya kesepakatan 1:30 Pak Budi. Nanti Pak Budi menjelaskan yang sedikit. Oke, cepat Pak Budi. Lanjut, ini hanya memilih nih Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan pribadi masing-masing. Lanjut. Sudah, lanjut. Aspeknya banyak. Oke, sambil lalu bisa dipahami Bapak Ibu. Loyal, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, loyal ini memegang teguh moral dan mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga nama baik satuan pendidikan, atau menjaga informasi yang bersifat sensitif. Monggo, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan? Difokuskan ini, misalkan memegang teguh moral dan mematuhi perundang-undangan. Bagaimana Anda akan menerapkannya? Yaitu sesuaikan, menghindari, yaitu Pak Budi. Aspek adaptif ada berapa ini Pak Budi? Saya lupa, banyak ini ya, 7 ya. Ini singkatan dari akhlak. Oh ini singkatan dari akhlak ya, akhlak berakhlak ya, berakhlak ada 7. Mulai B pertama yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Cukup. Coba ini disimak sekarang Pak Budi. Nah, kalau Bapak Ibu tiba-tiba ditelepon
mungkin anaknya rewel di rumah, Bapak Ibu simpan draft dulu ya, simpan draft. Tidak harus hari itu selesai, tidak Bapak Ibu. Boleh simpan draft. Kalau ada waktu luang dilanjutkan lain waktu. Tidak harus hari itu ya. Ini penting. Misalkan si kecil di rumah tiba-tiba perlu mamanya pulang, ini disimpan dulu, simpan draft. Kalau sudah kemudian semuanya ke rangkuman. Coba yang lain sudah tulis nggak Budi? Itu tadi yang atas nanti, nah ini belum. Ayo jam malam nggak ya? Ayo video. Intinya ini Bapak Ibu disesuaikan dengan jenengan yang mana ingin indikator yang ingin dipilih. Nah, kemudian lanjut ke rangkuman. Kemudian rangkuman. Nah, ini adalah rangkuman hasil dari atas. Nah, di sini tadi sudah melalui RHK, kemudian pengembangan kompetensi tugas tambahan, perilaku kerja. Sekarang rangkuman ini adalah rangkuman dari Bapak Ibu guru tadi, poinnya 44 di semester ini. Rencana hasil kegiatan atau kerjanya ada 44. Coba ke bawah, hasil kerja utama itu sudah terlihat, ini rangkumannya. Kalau mau dirubah bisa ada tambahan fitur dirubah itu. Kalau lanjut ajukan, nah ini ajukan ke pimpinan atasan. Cukup ini Pak Budi, cukup ini dulu. Silakan Bapak Ibu, monggo saling bertanya, saling berbagi. Silakan Pak Muklis. Saya mau tanya ini, kalau sudah terlanjur diajukan, orang-orang, waduh aku pengen ganti kain, bisa dibatalkan atau tidak? Tuh, cukup. Pertanyaan luar biasa dari Pak Muklis. Ya. Ketika ajukannya itu sebelum tanggal 15, Bapak Ibu, saya lihat kan? Karena apa? Karena pengelola kinerja untuk kepala sekolah itu dibuka di mulai tanggal 15. Sekarang tanggal 16. Ya nanti batalkan seperti biasa, dibatalkan kemudian dikembalikan lagi. Seperti itu Pak Budi ya. Kecuali Pak Mas Muklis mengajukannya itu misalkan tanggal 9 kemarin, harus menunggu tanggal 15. Setelah itu bisa dibatalkan oleh atasan, dikembalikan lagi. Seperti itu kayaknya Pak Budi ya. Mungkin itu jawaban Pak Budi, betul. Nah, dikembalikan lagi. Tapi tadi catatannya setelah tanggal 15 bisa. Nah, bagus. Monggo di dalam. Guru mapel Bu ya. Ya. Untuk semua ASN dan non ASN itu RHK-nya sama Bapak Ibu, 18 poin itu tadi. Sudah kita tidak ngetik-ngetik lagi, kita hanya klik yang mana disesuaikan dengan kompetensi kita. Begitu Bu. Ya, jadi entah itu guru mapel, guru kelas itu sama. Ya, di situ ASN dan non ASN yang sudah masuk di Jabodetabek sama. Begitu Bu. Terima kasih. Yang lainnya, yang belakang tambah 4. Pak Sigit, monggo. Sertifikat? Ini kan tahap perencanaan Pak gitu. Tahap perencanaan. Nah, ini misalkan di hari Sabtu besok saya ada webinar misalkan, dan di bulan Januari pun dapat sertifikat. Kemudian kan tahap perencanaan, apakah nanti sertifikatnya itu ketika kita masukkan untuk waktu aksi apa ya, waktu aksi bukan setelahnya diakui apa tidak gitu ya? Ya, diakui apa tidak? Pertanyaan yang cerdas Pak Sigit. Pak Sigit mau berpikir pola pikirnya kan ini masih rencana Pak Lian. Ketika di bulan Januari kita mendapatkan sertifikat. Contohnya saat inilah, katakanlah hari ini Pak Sigit, contohnya saya itu terbit sertifikat di PMM, katakanlah seperti itu. Itu diakui Pak Sigit. Karena apa? Rentanannya tadi
mulai 1 Januari sampai 31 Juni. Diakui Pak Sigit. Yang perlu digarisbawahi, tahunnya harus 2024, tidak melebihi Juni untuk semester ini. Semangat Pak Sigit, boleh diperbolehkan. Ya, boleh. Misalkan Pak Sigit besok ditambah 4 akan melaksanakan kombel tadi, silakan. Misalkan dari Seninnya sertifikatnya dibuatkan sama Bu Linda, silakan. Tanda tangan kepala sekolah Bu Nurin sudah dapat poin. Ya, seperti itu. Ya, sangat mudah kan Bapak Ibu untuk mendapatkan poin kombel komunitas belajar. Ya, ditambah 4, silakan nanti didiskusikan. Mungkin ada lagi ditambah 2 Bu Fitri atau ditambah 4. Aman. Kayaknya Bu Fitri kemarin sudah melaksanakan ini ya di lembaganya. Ini juga menambahkan saja. Cukup dari saya Bapak Ibu ya. Cukup? Cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Cukup Pak Budi katanya Abi. Oke, terima kasih. Saya mengucapkan antusias yang luar biasa setinggi-tingginya buat Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sudah berperan serta aktif dalam mengikuti BIMTEK hari ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesuksesan, kemudahan, kesehatan, rezeki yang lancar dan barokah. Saya pribadi terima kasih atas atensinya dari Bapak Ibu guru. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Budi.